Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini, kelompok dari teman dia, ingin membahas hasil diskusi kami mengenai berita tentang pelecehan di Amerika Serikat yang dilakukan di kereta tetapi tidak ada yang membantunya. Jadi pada diskusi kita hari ini ada 4 yang akan kita bahas, yaitu pertama, cara kita menangkap melalui indera pendengar terhadap peristiwa tersebut. Lalu kedua, cara kita mencerna emosi dalam pikiran kita terhadap berita tersebut. Yang ketiga, menganalisis atau sebagai sudut pandang kita dan pendapat kita mengenai berita tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita bertindak sebagai manusia terhadap berita tersebut. Dan kali ini saya akan membahas poin pertama terlebih dahulu, yaitu menceritakan kembali peristiwa pelecehan seksual di transportasi umum dan tidak ada yang membantunya, yaitu di negara Amerika Serikat. Jadi pada saat itu korban menaiki kereta transit di jalur Market Frankfurt yang mengarah ke kota Upper Darby. Korban tersebut duduk bersebelahan dengan si pelaku. Lalu, hingga pada pukul 9:15 menit, si pelaku mulai memperkosa korban sekitar 40 menit. Korban sudah berusaha berulang kali mendorongnya, tetapi apalah daya si tenaga pelaku lebih kuat dari si korban. Mirisnya, penumpang di sekitar kereta tersebut diam saja, dan bahkan ada yang mempertontonkannya dengan memvideokan kejadian tersebut. Si petugas keamanan menyayangkan kejadian itu. Dia bertanya-tanya mengapa di saat genting seperti itu tidak ada yang menelpon polisi. Lalu si pelaku sudah ketahuan dan dihukum hukuman denda sebesar 180.000 dolar Amerika atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Lalu kita masuk ke poin kedua, yaitu mencerna emosi dalam pikiran. Jadi bagaimana tanggapan kalian semua mengenai kasus tersebut? Kalau menurut pendapat saya itu kayak bener-bener aneh karena nggak ada yang bantu sama sekali di satu kereta itu, kayak aneh banget. Kalau menurut gue ya, itu kayaknya tidak ada petugas yang berada di lorong kereta itu emang. Iya, kalau menurut saya kok bisa ya orang-orang pada diam aja. Bahkan kenapa orang-orang tuh pada videoin gitu. Menurut saya satu gerbong itu adalah kawan dari si pemerkosa ini. Tapi bisa aja nih ya, mereka itu tidak melaporkan karena mereka diancam oleh si pemerkosa itu untuk tidak ikut campur masalah ini. Baik, lalu kita masuk ke poin ketiga, yaitu menganalisis dari berbagai sudut pandang. Bagaimana sudut pandang kalian terhadap kejadian tersebut? Kalau menurut gue itu sangat nggak manusiawi. Kenapa? Karena dari sekian banyak orang yang berada di dalam kereta itu nggak ada yang berani ngedekatin dan melarang, dan juga ada orang yang memvideokan gitu kan, karena takut dianggap rasis gitu kan, atau buat bukti ke polisi. Terus pelaku juga takutnya membawa senjata tajam, dan tidak ada yang menelpon polisi di saat genting kayak gitu karena takut, dan malah memvideokan dan menyebarkan video tersebut. Tetapi seharusnya mereka bisa berinisiatif dengan cara chat sama polisi itu gitu. Kalau emang mereka takut buat nelpon, kenapa mereka nggak chat polisinya? Lalu kenapa mereka memvideokan itu video kejadian tersebut gitu? Karena itu menurut saya sangat tidak manusiawi. Emang mereka nggak tahu rasanya dilecehin di depan umum kayak gimana? Tapi bisa aja nih, mereka kan nggak laporin ke polisi itu, benar apa kata Alda, karena takut diancam dan si pelaku ini membawa senjata tajam seperti pisau atau lainnya. Dan juga, maaf jika saya rasis, orang-orang yang ada di dalam kereta ini tidak berani melaporkan karena pelecehan dilakukan oleh orang berkulit hitam. Jadi takutnya jika ada yang melaporkan, maka dibilang tidak menghargai orang-orang berkulit hitam di sana. Tapi walaupun yang memperkosa orang berkulit hitam dan juga seorang tunawisma, seharusnya itu tidak menjadi patokan. Mengapa orang itu tidak dilaporkan ke polisi? Ini semua tentang kasus pelecehan yang tidak manusiawi.
kita tidak memandang siapa dia dan apa ras dia. Jika dia melecehkan, tetap saja harus dilaporkan. Tapi nih ya, mungkin saja orang-orang di dalam kereta memvideokannya hanya sebagai bukti agar jika si pelaku sudah tertangkap dan tidak jujur dengan apa yang dia lakukan, video yang sudah para penumpang rekam ini bisa menjadi bukti supaya polisi benar-benar tidak salah mengasih dia hukuman atas apa yang dia lakukan. Baik. Dan poin yang terakhir yaitu tindakan kita sebagai sesama manusia dalam kasus tersebut. Jadi bagaimana tindakan kalian semua jika kalian seolah-olah berada di dalam kereta tersebut? Kalau gue dari TKP, mungkin gue bakal nolong si wanita itu gitu kan, meskipun ada risiko si pelaku itu nyelakain gue gitu. Yang penting nolong aja dulu. Ya, kalau menurut saya juga kalau misalnya saya lagi ada di gerbong tersebut, di kereta tersebut, saya akan memanggil petugas. Walaupun saya takut buat nolong, tapi setidaknya saya bisa manggil petugas buat membantu saya gitu. Karena saya nggak mungkin sendirian nolong kan. Takutnya saya malah jadi korban kedua si pelaku tersebut. Tapi bukti video yang direkam itu kan bisa jadi buat bukti ke yang yang berkewajiban. Bisa sih. Tindakan yang akan saya lakukan jika saya ada di TKP itu yaitu saya menunjuk orang itu, karena pelecehan itu tidak manusiawi banget, apalagi dilakukan di kendaraan umum seperti kereta. Kalau menurut saya melaporkannya ke petugas di dalam kereta tersebut. Iya. Baik, sekian dari kelompok dia, kurang lebih. Baik, sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok dia. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja diskusi kami dan pendapat kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.